Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lukman dari Electro Project. Hari ini saya akan memberikan sedikit tips yang mana mungkin bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya sendiri. Nah, apa itu tipsnya? Yaitu kita akan memanfaatkan aplikasi Google Docs ini, Google Docs. Ya, kenapa Google Docs? Ya, karena kita akan sesuaikan dengan judul pada video kali, yaitu tips memantau bimbingan TA atau skripsi online pada mahasiswa kita tanpa harus mengirim draft laporan secara terus-menerus untuk melakukan bimbingan setiap kali bimbingan ya. Ya, jadi tips ini dapat kita terapkan bagi para pembimbing, instruktur atau yang lainnya tanpa harus melakukan tatap muka secara langsung, ataupun mungkin si pembimbing ini sedang melakukan tugas keluar kota ataupun yang lainnya ya. Nah, jadi singkat cerita ini, jadi si pembimbing ini menyuruh mahasiswanya untuk mengirim dokumen atau draftnya ataupun mengupload draft laporannya ke Google Doc terlebih dahulu sebelum memberitahukan kepada pembimbingnya untuk mengkoreksi ataupun bimbingan secara online lah. Si mahasiswa ini harus upload terlebih dahulu, mengunggah dokumen draft laporannya menggunakan Google Docs. Nah, nanti setelah mahasiswanya ini sudah mengunggah, kemudian bagikan kepada pembimbingnya dengan mencantumkan email pembimbingnya di dalam Google Docs tersebut supaya pembimbingnya nanti bisa secara langsung mengkoreksi ataupun memberikan catatan untuk laporan atau draft dari bimbingannya. Mungkin untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan secara langsung ya. Di sini saya sudah menyiapkan dua buah akun untuk pembimbing dan akun untuk mahasiswa. Oke, kita lihat pada video berikut ini. Oke, di sini saya sudah mempunyai akun dosen pembimbing. Jadi ini ya, pembimbing adik. Dan di sini saya juga sudah mempunyai akun untuk bimbingan mahasiswanya ya. Dan di sini sudah saya buka Google Docs, Google Dokumen. Ini saya sebagai mahasiswa ya. Sebagai mahasiswa, jadi kita tinggal tambahkan saja kosongnya ya, kita buat dokumen baru. Lalu bagaimana melakukan input dokumennya ke sini? Kita klik file, ini buka ya, open. Artinya nanti kita upload dokumen kita yang mau kita berikan kepada dosen pembimbing. Di sini belum ada ya, maka kita harus upload terlebih dahulu. Pilih file, saya sudah siapkan satu file bab 1. Ini contoh saja dari dokumennya mahasiswa yang saya bimbing ya. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada ya, sudah masuk di bab 1 pendahuluan latar belakang. Semuanya ini di bab 1. Nanti dokumen ini akan kita kirimkan, mungkin bukan dikirim ya, kita share ke dosen pembimbing supaya dosen pembimbing bisa melakukan koreksi. Caranya bagaimana? Kita bagikan terlebih dahulu. Nah, ini kan sifatnya ini hanya pribadi ya, hanya untuk kita. Lalu bagaimana kita bisa dosen pembimbing bisa melihat dokumen ini? Kita harus bagikan kepada dosen kita, mungkin dosen pembimbing. Ini email untuk pembimbing ya. Kita bisa memberikan pesan, mungkin ini sebagai contoh yang mohon bimbingannya dan koreksinya pada bab 1 ini. Terima kasih.
Ini ya, sudah ya, kita kirim. Oke, sudah ya, ini ada tulisan bagikan, dibagikan dengan 1 orang, artinya sudah terbagikan oleh email Pak dosen pembimbingnya. Nah, kenapa kita sedikit penjelasan kenapa kita memakai Google Docs ini. Jadi ada kelebihannya tersendiri dengan menggunakan Google Docs, yaitu ketika terjadi sebuah hal yang tidak diinginkan, yaitu misalkan laptop kita rusak ataupun tidak bisa melakukan pengetikan, nah otomatis dokumennya tersimpan di laptop itu tidak bisa dibuka. Nah, makanya kita harus melakukan backup dokumen ke virtual cloud, yaitu di Google sudah menyediakannya. Jadi kalau kita pun ada permasalahan pada laptop ataupun device kita rusak, dokumen yang kita buat itu aman, sudah di backup pada Google Cloud atau Google Doc-nya ini tersebut. Jadi kita bisa melakukan backup dokumen ini secara langsung di device manapun, yang penting login ke akun kita masing-masing. Itu untuk sedikit ulasan dari Google Doc. Kita masuk ke emailnya si pembimbing ya. Nah, di sini sudah ada mahasiswa bimbingan taruna bimbingan dari dosen ini. Kemudian kita langsung saja buka di dokumen. Nah, ini otomatis ya sudah terbuka dokumen dari bimbingan mahasiswa kita. Nah, di sini saya berperan sebagai dosen pembimbing ya. Kalau ini tadi kan saya berperan sebagai mahasiswanya, yang di sini saya berperan sebagai dosen pembimbingnya. Oke, kita coba baca-bacalah. Mungkin di paragraf kedua. Di sini kita memberikan sebuah catatan atau komentar untuk koreksi lah jenisnya. Di sini kan dia menjelaskan pesawat terbang dengan teknologi yang semakin canggih akan semakin memperhatikan segi kenyamanan penumpang selama di dalam pesawat. Nah, untuk itu setiap pesawat memiliki sistem hidrolik yang merupakan salah satu hal penting pada pesawat terbang. Mungkin di sini kita berikan catatan ya. Sebelum menjelaskan tentang sistem hidrolik, kita bisa memberikan komentar. Cukup melakukan blok. Di sini ya, paragraf 1 saya blok dan berikan komentar dalam paragraf ini. Gini aja. Sebelum menjelaskan sistem hidrolik, bisa tidak untuk menerangkan hal umum yang penting pada pesawat terbang. Nah, jadi sebelum si mahasiswa ini menjelaskan sistem hidrolik, kita suruh untuk menjelaskan hal penting yang sifatnya umum terlebih dahulu pada pesawat terbang gitu. Kita berikan komentar seperti ini ya. Nanti akan otomatis terblok kuning seperti ini ya. Nah, kita coba masuk ke akun dari si mahasiswanya tadi, apakah ada koreksi dari pembimbing. Ini sudah masuk ya. Ini untuk akun di mahasiswanya ya. Di sini ada blok kuning. Si mahasiswa ini harus melakukan koreksi. Di sini dibacalah, sebelum menjelaskan sistem hidrolik bisa tidak menerangkan hal umum yang penting pada pesawat terbang. Nah, kita sebagai mahasiswa bisa menjelaskan atau membalas lagi ya. Bisa Pak, akan saya berikan penjelasan terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya. Sudah ya. Kita coba lihat di dokumen pembimbing. Nah, di sini sudah ya dibalas oleh mahasiswa taruna bimbingan dari pembimbing ini. Dan si pembimbing melakukan instruksi, silakan kerjakan dulu. Kerjakan. Nah, nanti di
si mahasiswanya silakan dikoreksi terlebih dahulu. Kerjakan, mungkin berikan kata-kata lainnya yang lebih umum, bla 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 bla. Nanti dijelaskan di sini. Nanti di akun dosen pun akan otomatis terupdate ya di sini. Kita bisa memantau mahasiswa sampai mana sih mengerjakan laporannya secara langsung. Nah, dengan adanya aplikasi Google Docs ini, kita terbantu untuk memantau laporan atau draft dari mahasiswa atau bimbingan kita. Ini sebagai sarana untuk membantu si mahasiswa bimbingan kita supaya bisa lulus tepat waktu. Nah, jadi itu tadi sekilas tips untuk kita sebagai pembimbing dalam melakukan bimbingan online dan bisa memantau sampai mana di mahasiswa bimbingan kita itu mengerjakan laporannya setiap hari, sudah mengerjakan atau belum ataupun tidak. Itu kita bisa memantau secara langsung pada dokumen yang sudah dikirim tadi ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.